Hai semua, di tutorial kita kali ini saya ingin melanjutkan apa yang pernah kita bahas di tutorial sebelumnya, yaitu cara pembuatan database akses. Nah, di tutorial kita sebelumnya, kita sudah membuat beberapa tabel seperti ini, Fakultas KRS Mahasiswa, mata kuliah, dan mata kuliah KRS, yang mana kelima tabel tersebut memiliki hubungan atau relationship seperti ini. Nah, di tutorial saya kali ini, saya ingin membuat form, ya, membuat form untuk tabel fakultas. Nah, sebelum saya masuk ke pembuatan form, saya mungkin harus menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu form. Nah, form itu adalah user interface untuk mempermudah seseorang dalam melakukan input atau merubah data yang ada di dalam database. Kita untuk membuat form, kita klik di sini create, lalu kita create, pilih ini form wizard. Oke, nah, di form wizard ini kita pilih tabel mana yang akan kita buatkan formnya. Nah, di tutorial pertama saya ini, saya akan memilih tabel fakultas. Nah, kenapa tabel fakultas? Karena kalau misalnya kita lihat dari sini, tabel fakultas itu dia adalah tabel yang paling sederhana, Tidak ada foreign key apapun di tabel ini, dan dia hanya terdiri dari nama dan alamat selain primary key. Gitu. Oke. Jadi kita akan mulai klik create form wizard. Nah, di sini saya pilih tabelnya, tabel fakultas. Nah, dari tabel fakultas ini yang ingin saya tampilkan itu adalah nama dan alamat. Jadi saya pilih nama dan pilih alamat seperti ini. Nah, jadi kalau apabila ada field yang ada di sini, field yang di sini ini adalah kolom yang tersedia di dalam tabel. Nah, kalau kita pindahin ke sini, ini adalah field atau kolom di tabel yang akan muncul di dalam form tersebut, gitu. Kalau sudah, kita klik next. Nah, yang berikutnya kita tentuin nanti kira-kira tampilan formnya seperti apa. Apakah kolumnar? Nah, kalau kolumnar nih modelnya seperti ini, jadi nanti halaman formnya akan terbagi berdasarkan kolom seperti ini. Tabular akan berbentuk seperti file spreadsheet. Datasheet juga demikian, cuman perbedaannya datasheet di kolom pertama itu biasanya menunjukkan parameter juga. Nah, ini datasheet ini saya sering menyebutnya sebagai data 2 dimensi. Lalu dan terakhir ada justified. Kalau kita lihat justified ini nanti dia letakkan label dari data tersebut ada di atas dari isi datanya. Oke, nah untuk contohnya sekarang, saya akan menggunakan contoh justified. Nanti akan saya jelasin bentuknya itu apa tadi yang dimaksud oleh label dan apa yang dimaksud oleh data. Nah, ini saya klik next. Nah, di sini what title do you want for your form? Ini kita masukkan kira-kira nama apa ya yang akan kita pilih untuk judul formnya kita. Nah, ini nama ini bisa mengacu ke nama tabel atau Anda bisa memilih sendiri nama apa yang cocok kalau ada di form tersebut. Nah, di sini akan ada dua pilihan. Apabila Anda memilih open the form, berarti itu Anda akan langsung, jadi sistem akses akan membuat modulnya secara otomatis dari sisi tampilan, dan Anda langsung mulai melakukan input data. Nah, atau Anda bisa memilih, saya modify dulu deh, saya lihat dulu desainnya. Anda juga bisa pilih yang ini. Nah,
apapun yang Anda pilih tidak usah khawatir karena nanti bisa kita rubah-rubah antara langsung mengisi atau dimodifikasi. Oke, saya akan pilih yang kedua, modify the form design. Saya klik finish. Nah, nanti sistem akan menampilkan seperti ini. Nah, kalau misalnya Anda lihat, saya perkecil sini ya. Nah, ini biar property sheet-nya ketawa, kebuka. Nah, Anda bisa lihat di sini, ini yang warnanya berbeda nih, yang warnanya agak gelap di atas. Ini adalah bagian header dari form. Nah, di bagian header ini kita ini seperti kayak di modul tuh kayak ada untuk kita meletakkan judul atau nama modulnya atau nama formnya kalau diakses ya. Ini kita lakukan di sini. Nah, di sini ceritanya saya ingin merubah nih namanya jangan fakultas seperti ini tapi mungkin huruf besar semua. Jadi yang cukup saya lakukan adalah seksi ini, saya klik 2 kali, highlight yang tulisannya akan saya ganti, lalu saya tulis gitu, fakultas. Nah ini kalau di sini berarti Anda lihat huruf S-nya pindah ke bawah, berarti area penulisannya kurang besar. Di sini yang saya lakukan saya cukup klik, saya perbesar seperti ini. Oke. Nah, lalu yang berikutnya adalah halaman berikutnya adalah detail. Nah, di sini nih biasanya datanya akan diletakkan. Nah, kalau diletakkan itu kita lihat, nah ini di atasnya ada 2. Kalau yang dia tulisannya seperti ini, warnanya agak kurang terang atau berwarna abu-abu, ini adalah label. Label itu adalah nama atau informasi yang menjelaskan kepada pengguna data ini terkait apa gitu. Jadi kalau di sini kita lihat ini adalah nama, berarti kolom yang ada di bawahnya atau field yang ada di bawahnya itu adalah nama. Nama dari siapa? Nama dari fakultas. Seperti itu. Nah, kalau Anda melihat ada kotak berwarna putih dan lalu ada tulisannya di sini, nah ini berarti artinya adalah kolom atau field data. Nah, ini nanti datanya itu akan diinput di bagian sini. Seperti itu. Oke, nah di sini menurut saya ini kita lihat nih, kita coba cek seperti apa sih tampilannya kalau form ini sudah jadi. Nah, untuk melihat kita cukup ke atas ini, kita klik view di sini, kita klik. Anda bisa klik langsung di sini atau pilih view di sini. Kalau pilih yang view di bawah sini, ada panah ke bawah, Anda pilihnya form view. Tapi kalau mau langsung aja klik yang atasnya. Nah, ini nanti tampilannya seperti ini. Nah, Anda di sini bisa tulis nih, namanya apa? Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Alamatnya Universitas Trisakti, Jalan Kiai Tapa, Bogor. Oke. Nah, setelah sudah lihat, oke. Nah, ini sebetulnya ini saya turunin video saya sedikit biar kelihatan. Oke. Nah, di bagian bawah Anda bisa melihat ada tulisan record seperti ini. Oke. Nah, apabila Anda sudah melakukan entry, Anda bisa mengklik button ini. Bisa klik button ini, atau kalau mau membuat record baru setelah record yang Anda buat, Anda bisa klik ini. Ini adalah button new untuk membuat record baru. Nah, jadi kita klik di sini. Nah, kita lihat nih recordnya 2 dari 2, cuman karena yang kedua sifatnya kosong, nanti kita balikin lagi. Nah, ini dia. Kita bisa lihat. Ini data yang kita buat. Nah, kalau misalnya kita mau lihat, oke, ini datanya sudah masuk belum sih ke tabelnya? Nah, Anda bisa lihat di sini. Nah, Anda lihat aja nih di tabel.
fakultas. Kita klik tabel fakultas. Nah, datanya langsung muncul di sini. Oke. Nah, sebagai contoh saya buat satu lagi. Fakultas Hukum. Universitas Trisakti. Jalan Kiai Tapagrogo. Oke. Sudah. Nah, kita lihat ada tidak di tabel fakultas. Ini samping ini. Nah, sorry. Tas hukum. Ini saya tutup dulu. Kita lihat tabel fakultas. Nah, dia akan ada dua. Seperti itu. Saya akan coba bikin sekali lagi. Nah, kalau bikin sekali lagi kali ini yang paling sebelah kanan new blank record. Nah, sini saya tulis Fakultas Teknik Industri. Alamat Universitas Trisakti, Jalan Kiai Tapagrogo. Oke. Nah, kita lihat ke tabel fakultas. Nah, tabel fakultas baru menampilkan 2. Kenapa? Ya, datanya itu belum terupdate. Nah, cara mengupdate-nya bagaimana? Anda bisa ke atas, ada tulisan refresh all, klik di sini. Nah, otomatis dia muncul. Oke, nah sebelum saya sudahi tutorial yang kali ini, saya ingin menambahkan tips sedikit nih untuk pengaturan seperti ini. Kalau misalnya Anda lihat kalau menurut saya ini di bagian nama untuk tulisan Fakultas Teknik Industri, field ini terlalu besar, kolom ini terlalu besar. Ada lalu antara data yang di atas dengan data alamat itu terlalu berdekatan. Jadi yang akan saya lakukan adalah apa? Saya akan memperkecil field Fakultas Teknik Industri ini. Lalu dari bagian label alamat ke bawah itu akan saya kasih jarak supaya ada jarak sedikit antara nama dan alamat. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah saya ke sini, saya pindah ke design view lagi. Tampilannya kayak gini. Nah, mungkin saya akan perbesar dikit ya. Oke, nah dari sini saya perbesar juga biar lebih kelihatan. Oke, saya perbesar dikit. Oke, nah yang pertama yang saya highlight adalah si nama ini. Oke, sini saya kecilin, saya klik kiri, tahan sampai sini. Oke, nah lalu bagian nama dan alamat saya akan pindahin ke atas supaya jaraknya nggak terlalu jauh. Nah, Anda klik di sini, highlight, lalu Anda bisa menaikkan dengan drag ke atas. Seperti ini ya. Dari sini kalau Anda perhatikan, saya masih ada jarak antara nama dan alamat. Nah, lalu setelah saya lakukan hal ini, saya klik balikin lagi ke tampilan view awal. Klik di sini, nah dia akan berubah. Seperti ini. Oke, demikian tutorial saya terkait pembuatan simple form untuk database akses ini. Nah, seperti yang Anda lihat, form ini cukup simple karena hanya membuat form untuk tabel yang simple, yang cuman ada satu form, tidak ada subform, dan isi kolom-kolomnya juga cukup simple menurut saya. Cuman ada 2 kolom dan tidak ada kolom lainnya. Dan untuk di tutorial saya berikutnya, saya akan membicarakan pembuatan form yang agak lebih kompleks,
yaitu di mana form tersebut adalah tabel yang memiliki foreign key. Jadi misalnya seperti mahasiswa, mata kuliah, KRS, dan mata kuliah KRS. Oke, demikian tutorial saya kali ini. Semoga dapat membantu Anda. Kita akan ketemu di tutorial saya berikutnya.